Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 12 April 2021, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa menghadiri kajian rutin muslimah Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Buluh Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Biasanya tema kita antara fikih doa dan zikir atau fikih pendidikan anak. Hari ini kita tidak membahas dua tema itu. Hari ini temanya spesial, karena sebentar lagi kita akan bertemu dengan tamu yang spesial. Siapakah dia? Dia adalah bulan suci Ramadan. Ya. Apakah kita senang ketika ketemu dengan bulan Ramadan? Senang napa mboten? Kenang apa? Karena bulan ini penuh dengan keberkahan. Jadi kalau ketemu dengan bulan yang penuh berkah itu jangan menggerutu. Ya, ada sebagian orang tarawih maning. Ada lagi yang mengatakan, wah puasa maning, jadi orang bisa sarapan. Ya. Ada sebagian orang seperti itu. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang bulan Ramadan, beliau itu menyampaikan kabar gembira tentang kedatangan bulan ini. Itu beliau sampaikan kepada para sahabatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Jadi ini adalah bentuk kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Itu loh tamu yang kita tunggu-tunggu sudah datang. Dan ini adalah sebuah karunia. Ketika kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan tamu istimewa ini. Sebab tidak semua orang diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan suci ini. Mungkin sebagian dari teman-teman kita yang tahun kemarin masih ngaji bersama kita, masih berangkat satu angkot dengan kita, masih sholat taraweh bersama kita, masih bareng-bareng bikin buka puasa bersama kita.
ternyata mereka oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dipundhut. Ya. Mereka belum diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Kita yang mungkin, ya, mungkin masih napa? Mungkin. Kita yang mungkin akan diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan ini harus bahagia. Apalagi kalau sampai di tanggal 1 Ramadan kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ekstra bahagia. Kenapa demikian? Nabi melanjutkan sabdanya, syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Diberkahi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa maksud dari berkah? Masih banyak orang yang belum memahami secara pas makna berkah. Ngerti ini ya berkat. Gawa piti anu kang di anu nembe oli berkat. Apakah itu yang dimaksud dengan berkah? Belum tentu. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, berkah itu adalah sesuatu yang baik, yang banyak dan abadi. Apa Ibu? Sesuatu yang baik, yang banyak dan abadi. Jadi berkah itu harus sesuatu yang baik. Kalau sesuatu yang tidak baik, nggak mungkin berkah. Contoh, ana wong masang nomor. Masang apa? Nomor. Ya, beli togel, kok menang? Dapat rezeki, bukan rezeki. Dapat duit banyak. Bu, berkah bu. Berkah atau bukan? Bukan. Karena judi bukan sesuatu yang baik. Berkah itu harus sesuatu yang baik. Dan sesuatu yang baik ini banyak dan berkembang. Banyak dan berkembang. Dan sifatnya awet. Sifatnya awet. Ya, banyak ini kadang-kadang tidak mesti harus banyak nominalnya. Contoh misalnya ada orang gajinya mungkin sebulan 1 juta. 1 bulan 1 juta di zaman-zaman sekarang ini banyak atau sedikit? Sedikit. Ya. Yang banyak berapa Bu? Yang banyak yang enggak terhitung Ustaz. Karepe ya kurang baik. 1 juta kalau ukuran sekarang 1 bulan sedikit. Tapi yang sedikit ini ketika didapatkan dengan cara yang halal, kemudian disyukuri, maka akan bertambah. Bertambah di sini tidak harus bertambah angkanya. Tapi juga bisa bertambah manfaatnya. Mungkin. Ya. 1 juta tapi cukup. Padahal anaknya akeh. Terus kepriwe Ustaz? Kok bisa Ustaz? 1 juta cukup untuk memberi makan anak 5. Itu gimana Ustaz? Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Anaknya enggak rewel. Enggak terlalu banyak tuntutan.
Makan ya apa yang ada di meja. Orang goleti sing ora mana, nggak nyari yang nggak ada. Adanya tempe ya makan tempe. Adanya jangan bening ya makanya jangan bening. Betul-betul bening jangan. Saking orang anak nopo nih isine ya. Saking nggak ada isinya betul-betul bening. Tapi yang nggak protes anaknya. Ya. Istrinya juga Masya Allah dikasih segitu. Alhamdulillah. Lah SPP anak gimana? Alhamdulillah anaknya pinter dapat beasiswa. Loh apa nggak pernah sakit? Alhamdulillah anaknya sehat-sehat, nggak perlu beli obat, nggak perlu periksa dokter. 1 juta tapi diberkahi. Jadi kembali kepada keterangan Imam Nawawi tadi, berkah itu adalah sesuatu yang baik, yang banyak dan abadi. Abadi di sini maksudnya awet. Jadi kalau panjenengan punya kendaraan sering dipakai buat pengajian, ya sering dipakai untuk bantu orang, itu bisa jadi salah satu cara, salah satu sarana yang membuat kendaraan jenengan menjadi awet. Begitu pula HP. Ya, ketika jenengan punya HP, lebih sering digunakan untuk yang baik-baik, silaturahim, untuk nge-share kebaikan, itu insya Allah HP-nya awet. Ora bola-bali nopo? Bodol. Ya, enggak bolak-balik rusak, ganti. Motor juga demikian. Ya, ini awet. Baik. Itu adalah makna berkah secara umum. Nah, sekarang kita bicara keberkahan Ramadan itu maksudnya apa? Ya, kita korelasikan sesuatu yang baik. Ya, kemudian banyak tumbuh berkembang, abadi, awet. Ya. Mari kita terapkan kepada bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu sesuatu yang baik atau tidak? Baik atau tidak? Baik. Sesuatu yang baik, yang banyak tumbuh berkembang. Apa yang banyak di bulan Ramadan? Apa yang tumbuh berkembang di bulan Ramadan? Apa yang awet di bulan Ramadan? Di hadapan kita ada 2 poin. Yang pertama, berkahnya semangat beribadah. Berkahnya semangat apa? Beribadah. Di mana di bulan Ramadan itu orang-orang semakin bersemangat, bahkan semangatnya berlipat-lipat. Mau buktinya? Mudah sekali. Ya, di bulan Ramadan ini masjid-masjid yang biasanya sepi mulai nopo? Rame. Ya, minimal rame arep pada buka. Minimal ya. Ya. Pada buka bersama ya. Tetap menjaga protokol kesehatan ya. Ibu-ibu pada semangat bikin bukaan, ya, bikin makanan, menyediakan minuman. Itu menjelang maghrib sudah rame. Maghriban, pulang, buka puasa, berangkat ke masjid untuk sholat taraweh, sholat isya, dilanjutkan sholat taraweh. Dan biasanya sholat taraweh pun juga rame. Semangat untuk beribadahnya itu bangkit di bulan Ramadan. Bahkan kadang-kadang ada orang yang sama sekali nggak pernah ke masjid.
Begitu masuk Ramadan, napa? Berangkat ke masjid. Ya. Walaupun mungkin ya cuma karena ikut-ikutan. Tanggane pada trawean masa orang trawean orang mangkat ya ora kepenak. Walaupun mungkin ada sebagian orang itu niatnya seperti itu, cuma karena nggak enak saja. Dan itu niatnya nggak baik. Harusnya berangkatnya lillahi ta'ala. Terawehan rame, bahkan ada sebagian masjid sampai pasang nopo tenda tambahan, masang terop kayak barang gawe, ya. Kayak mau syukuran nikah, kayak mau walimahan di depan masjid. Ya. Tarawih rame. Nanti habis subuh ada kuliah subuh. Masya Allah kalau di bulan Ramadan itu antara satu masjid dengan masjid yang lainnya itu bersaut-sautan. Kuliah subuhnya itu bersaut-sautan. Di masjid ini ada, di masjid sana ada, di musola ini ada, di musola sana ada. Semanger, semarak. Ya. Dan ternyata animo belajar agama itu bukan hanya di masjid. Termasuk di instansi-instansi pemerintahan maupun swasta. Ada pengajian. Ya. Walaupun ada juga sebagian orang yang gak suka. Sehingga ada pengajian baru direncanakan malah dibatalkan. Ini aneh bin ajaib. Ada pengajian kok dibatalkan. Ya. Dan alasannya juga dibuat-buat. Ya, mudah-mudahan orang-orang itu dapat hidayah. Jadi di mana-mana animo untuk belajar agama, semangat untuk belajar agama muncul. Anak-anak TPQ juga semakin semangat berangkat ke masjid. Kenapa? Kok di bulan Ramadan ini semangat beribadah itu muncul? Dan ini salah satu bukti keberkahan bulan Ramadan. Yang menyebabkan semangat ibadah kita melonjak di bulan Ramadan, salah satunya adalah karena provokator dari kejahatan dibelenggu. Sinten? Setan. Ya. Salah satu ya oknum yang membuat kita menjadi malas beribadah adalah makhluk yang bernama setan. Nah, setannya ini dibelenggu sama Allah Azza wa Jalla. Ustaz, belenggunya pakai apa? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Nganggo rafia, apa nganggo kawat, kita nggak tahu. Ya. Yang jelas Nabi SAW mengatakan tuftahu fihi abwabus samai. Pintu-pintu langit dibuka di bulan Ramadan. Kemudian wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Dan setan-setan jahat dibelenggu. Diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setan itu tidak bebas untuk menggoda manusia. Makanya animo atau semangat untuk beribadah di bulan Ramadan naik. Karena setan-setannya oleh Allah Subhanahu wa taala dibelenggu. Sehingga setan-setan itu tidak bisa bebas seperti bulan-bulan yang lainnya menggoda manusia. Minimal ada perasaan malu. Ketika di bulan Ramadan kemudian tidak berpuasa tanpa uzur. Uzur niku napa nggih Bu nggih? Uzur itu adalah halangan, tanpa halangan. Minimal malu. Ya.
Kalaupun nggak puasa, mangan ya umpetan, minimal seperti itu. Ada perasaan itu. Ya, tapi ya ada juga ya Bu ya, sebagian orang yang tidak punya malu. Ada atau tidak Bu? Ada. Siang-siang bulan Ramadan tanpa malu bakso. Ya, di pinggir apa? Pinggir jalan. Enggak malu, Bre. Tidak punya perasaan malu. Padahal yang lain-lainnya pada puasa. Ya, siapa tahu dia lagi datang bulan. Ya, tapi brengosen masa datang bulan? Gena-gena brengosen datang bulan kepriwe. Jadi kan yang namanya uzur itu kan contohnya datang bulan, ya, menstruasi itu kan orang yang memang punya uzur untuk tidak berpuasa, atau nifas, ibu yang baru melahirkan, atau anak yang belum balik, memang nggak wajib puasa, atau orang yang hilang akal, atau orang gila. Nah sekarang apa uzurnya? Datang bulan enggak, anak kecil enggak, waras ya ketone waras. Terus apa alasannya? Dan tanpa malu makan bakso di pinggir jalan, banyak orang siwar-siwar nggak ada malu. Tapi yang orang kayak gitu tuh alhamdulillah tidak dominan. Maksudnya dibandingkan yang malu masih lebih banyak yang malu, alhamdulillah. Ini salah satu berkahnya Ramadan. Berkah semangat beribadah yang berlipat-lipat. Baik. Yang kedua. Apa keberkahan bulan Ramadan? Berkah berkurangnya kejahatan. Napa? Berkah berkurangnya kejahatan. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan di situ kita dilatih untuk berpuasa, bukan cuma puasa perut. Tapi kita juga dilatih untuk berpuasa mata, berpuasa telinga, berpuasa mulut, berpuasa tangan, berpuasa kaki, dan berpuasa seluruh organ tubuh kita. Jadi salah persepsi ketika ada sebagian orang yang mengira puasa itu ya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan biologis. Kalau sekedar seperti itu saja, itu belum puasa yang hakiki. Belum puasa yang sejati. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga oleh Syekh Al-Albani. Nabi SAW bersabda, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurbi." Rasulullah SAW bersabda, puasa yang sebenarnya itu bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum. Bukan sekedar itu saja puasa. Ya betul, salah satu kewajiban orang yang berpuasa di siang harinya nggak boleh makan, nggak boleh minum, itu betul. Tapi puasa itu bukan sekedar itu. Innamas siyamu minal lagwi warrafathi. Sesungguhnya puasa yang sebenarnya adalah menahan diri
dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan omongan-omongan kotor. Hal-hal yang tidak bermanfaat apa? Banyak. Apa contohnya, Bu? Hah? Nonton TV. Dolanan HP. Coba itu ya, dolanan HP-nya itu loh di bulan Ramadan dikurangi. Terus waktunya buat apa, Bu? Buat baca Quran. Malu. Satu Ramadan, satu bulan Ramadan nggak khatam sekalipun, malu. Ya. Alasannya kenapa nggak khatam? Sibuk. Sibuk apa? Facebookan. Subhanallah. Kenapa kita lebih senang baca status-status orang biasa? Kenapa kita lebih nyaman membaca pesan-pesan WA manusia, kemudian kita enggan untuk membaca pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pesan-pesan yang disampaikan manusia di grup-grup WA, di status-status Facebook mereka. Apa semuanya bermanfaat, Bu? Apa semuanya bermanfaat? Ada enggak pesan-pesan status-status yang tidak bermanfaat? Ada enggak? Banyak. Jenengan itu buka statusnya orang cuma untuk baca sedang galau. Go ngapa? Buat apa kita baca yang seperti itu? Ya. Oke, pesan-pesan yang dikirim, dipasang, diupload oleh manusia itu ada yang tidak bermanfaat. Nah sekarang saya tanya, pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran itu ada nggak yang nggak bermanfaat? Saya ulangi, pesan-pesan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran ada atau tidak yang nggak bermanfaat? Tidak ada, semuanya bermanfaat. Kenapa kita ini lebih menyibukkan diri untuk membaca sesuatu yang kadang manfaat dan kadang tidak bermanfaat, lalu kita tinggalkan sesuatu yang jelas-jelas bermanfaat? Jadi di bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk mengurangi hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi yang lainnya, Nabi SAW mengatakan warrafas, dan kata-kata kotor. Latihan menahan lisan kita. Sehingga dahulu sebagian ulama ketika masuk bulan Ramadan itu kayak orang bisu. Kayak orang apa, Bu? Bisu. Betul-betul dipikirkan kalimat yang akan terucap ini baik atau buruk. Kalimat itu kotor atau tidak. Kalimat yang akan diucapkan tersebut menyakitkan hati atau tidak. Selalu dia pertimbangkan sebelum dia bicara. Ya. Terus Nabi SAW lanjutkan, fa'in sabbaka ahadun au jahila alaik. Ketika kamu lagi puasa, tahu-tahu ada orang yang mencaci maki kamu, mengejek kamu, merendahkan kamu, menghina kamu, au jahila alaik, atau ada orang yang berbuat bodoh, ya, jahili, maka pesan dari Nabi, fal taqul
hendaklah engkau mengucapkan inni shaim, inni shaim. Apa artinya Bu, inni shaim? Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Apa maksudnya Bu, aku sedang berpuasa? Maksudnya kita tidak mau terpancing. Maksudnya kita tidak mau terpancing emosi kita untuk melayani orang tadi. Itu maksud inni shaim, aku lagi puasa. Sehingga mengucapkannya pun juga dengan nada yang datar. Aku lagi puasa. Orang-orang menjadi, nyong lagi puasa ngerti orang. Bukan seperti itu. Ya. Bukan. Tapi Anda merespon gangguan tadi dengan mengucapkan kalimat inni shaim, aku sedang berpuasa. Anda ucapkan dengan nada yang datar, kemudian Anda nggak pedulikan. Saya pernah sampaikan, saya nukilkan nasihat yang disampaikan oleh seingat saya Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Jadi kalau kita menghadapi orang yang sedang emosi, dan biasanya orang yang sedang emosi itu dia tidak bisa mengontrol apa Bu? Apa yang dia ucapkan. Kata beliau, hadapilah orang yang sedang emosi, yang tidak bisa mengontrol omongannya, seperti engkau menghadapi orang yang kurang waras. Atau menghadapi orang yang tidur dan ngelindur. Ya, ngelindur niku napa? Mengigau. Jadi kalau kita ketemu sama orang yang sedang emosi, mengeluarkan kata-kata yang enggak baik, hadapilah dia seperti kita menghadapi orang yang kurang waras lagi ngomong, lagi ngeromit, ya. Atau menghadapi orang yang tidur ngigo. Coba saya tanya sama jenengan, kalau misalnya nih, misal ya di tengah jalan jenengan ketemu sama orang yang kurang waras ngeromit, apa yang jenengan lakukan? Apa yang jenengan lakukan? Bales. Oh, nek bales ya pada ora waras ya. Ketika kita ketemu sama orang gila ngomong macam-macam, saat itu kita nggak pedulikan. Atau kita ketemu sama orang lagi tidur, dia ngigo. Apa terus kita ajak ngobrol orang yang lagi ngigo? Kan enggak. Kata beliau, hadapilah orang yang sedang emosi dan mengeluarkan kata-kata kasar seperti kita menghadapi orang yang kurang waras berbicara atau orang tidur yang mengigo. Hadapilah seperti itu. Alias diabaikan. Gak usah dianggap. Makanya Bu, orang yang lagi emosi, suami yang lagi emosi, marah besar. Sampai dia nggak bisa berpikir jernih, terus mengatakan kepada istrinya, kamu tak ceraikan. Ketika suami lagi emosi dan dia nggak bisa ngontrol apa yang dia ucapkan. Kemudian dia mengucapkan kata-kata talak, cerai. Bahkan ada sebagian suami saking jengkelnya, saking tidak bisa menahan emosinya, bukan talak 3, talak 1000. Ada sebagian orang seperti itu.
Bagaimana tadi menyikapinya, Bu? Hadapi seperti orang yang bertemu orang gila atau orang yang sedang mengigau saat itu. Oh, berarti bojoku lagi ora waras. Ya, udah kayak gue maksudnya. Maksudnya omongan dia itu nggak usah dianggap. Kalau jenengan layani, itu sama saja melayani orang gila bicara. Atau melayani orang tidur ngigau. Gak usah dilayani. Tapi Bu, para pendengar, para pemirsa, kebanyakan orang ketika menghadapi orang yang sedang emosi, kebanyakan orang malah nopo? Terpancing. Akhirnya yang ini ngangkat suara, yang ini juga tidak kalah. Tidak mau ngalah, ngangkat suara juga. Dan biasanya ketika emosi masing-masing dari dua belah pihak itu sudah mereda, sudah mulai bisa berpikir jernih lagi, apa yang muncul? Penyesalan, ngaco. Ya. Maka momen Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk bisa menahan lisan kita. Untuk bisa menahan pendengaran kita. Untuk bisa menahan penglihatan kita. Untuk bisa menahan hati kita. Tidak gampang suudzon kepada orang lain. Ya, tidak mudah terpancing riaknya saat beramal. Tidak mudah untuk sombong, menyombongkan amal yang kita kerjakan. Ini semua adalah bagian dari keberkahan bulan Ramadan, yaitu berkah berkurangnya kejahatan. Nah, itu sifatnya ukhrawi. Ada nggak berkah yang sifatnya duniawi di bulan Ramadan? Ya mungkin ada. Ya, ibu-ibu yang pada pasang status jualan kue kering, ya. Siapa yang mau PO? Ya. Yang jualan kurma, yang jualan apa lagi? Ya, kelapa muda, yang jualan ini enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Yang penting halal. Itu juga mungkin bisa bagian dari keberkahan bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Allahumma amin. Silahkan, masih ada waktu untuk tanya jawab. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan atas materi yang telah disampaikan. Kerabat Muslim, berikutnya akan kami bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk ke redaksi Radio Insani. Pertanyaan pertama datang dari hamba Allah di Cilongok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ustadz apabila ada seorang ibu yang baru selesai lunas membayar hutang puasa tapi sangat mepet di akhir bulan Sya'ban? Pertanyaannya, apakah ada batas membayar puasa? Karena ada yang mengatakan apabila membayar puasa setelah tanggal 15 Sya'ban katanya tidak diterima puasa qodoknya dikarenakan terlalu mepet. Mohon pencerahannya Ustaz, silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Apa boleh bayar utang puasa sampai mendekati Ramadan, ya, pertengahan Sya'ban ke atas? Kalau ditanya boleh atau tidak, boleh. Tapi kalau ditanya afdolnya mana? Afdolnya ya fastabiqul khairat. Apa artinya fastabiqul khairat? Berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Kalau afdolnya ya, kalau punya utang ya segera dilunasi.
Ya. Utang sama manusia saja sebaiknya segera dilunasi, apalagi utang sama siapa? Sama Allah. Tapi kalau misalnya ternyata ada halangan ini, halangan itu, uzur ini, uzur itu, sampai akhirnya masuk bulan Sya'ban. Apakah boleh? Apakah diterima? Boleh dan insya Allah diterima. Ya, kami tidak mengetahui adanya dalil yang melarang qadha dari puasa Ramadan di bulan Sya'ban. Ya. Ini termasuk yang dikecualikan dari hadis idzan tasafa Sya'ban fala tasum. Kalau sudah masuk pertengahan Sya'ban, gak usah puasa sunnah lagi. Ini kan bukan puasa sunnah. Qadha itu puasa apa? Wajib. Ya, karena dia mengqadha sesuatu yang wajib. Sehingga hukumnya pun juga menjadi wajib. Ya, intinya boleh insya Allah. Ya. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Demikian hamba Allah yang ada di Cilongok. Pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah yang ada di Banjarnegara. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz terkait mandi wajib atau mandi junub. Apakah apabila kita bangun kesiangan dan belum mandi junub, melewati batas waktu puasa, apakah membatalkan puasa hari itu Ustadz? Silakan. Apakah kalau ada orang kesiangan, ya maaf malam harinya hubungan biologis dengan pasangannya, karena kecapean akhirnya ketiduran belum sempat mandi besar. Bangun-bangun ternyata sudah azan. Bangun-bangun ternyata sudah azan. Apakah puasanya sah? Puasanya sah. Puasanya sah. Ya. Yang penting ya, begitu azan atau bahkan qomat, bangun-bangun sudah qomat, paket toh. Yang penting saat itu jenengan tidak terus gawe sega goreng, ya, gawe kopi, buah. Yang penting jenengan saat itu tidak mengkonsumsi makanan apapun, minuman apapun. Puasa Anda sah, insya Allah. Ya. Tapi sebaiknya kalau sudah tahu ya seperti itu ya sangat dianjurkan segera saja untuk mandi. Ya, segera saja untuk mandi. Jadi yang terlarang itu adalah berhubungan biologis setelah masuk waktu puasa. Masuknya waktu puasa itu adalah dengan adzan subuh. Begitu adzan subuh sampai maghrib, jenengan tidak boleh berhubungan biologis. Nah, kalau hubungan biologisnya malam-malam, boleh atau tidak? Boleh. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian untuk berhubungan badan di malam hari di bulan Ramadan. Boleh. Nah, Anda kan hubungan badannya di malam hari. Kecuali Anda berhubungan badannya ketika azan subuh, Anda berhubungan badan. Itu puasa Anda batal. Ya. Kasus yang Anda alami adalah berhubungan badannya di malam hari, belum sempat mandi, sehingga pas azan masih dalam keadaan junub. Ya. Yang seperti ini tidak membatalkan puasa, yang penting Anda tidak mengkonsumsi apa-apa manakala sudah masuk waktu puasa. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya datang dari hamba Allah di Cilengsi, dari pendengar atau pemirsa radio dan TV Roja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seorang wanita yang belum selesai hutang qadha puasa tahun yang lalu, sementara sudah masuk bulan Ramadan berikutnya, apakah bisa mengqadha setelah bulan Ramadan ini Ustaz? Silakan. Bisa, ya, bisa, boleh. Ya. Apalagi kalau misalnya karena uzur, Memang ada sebagian wanita yang berat untuk mengqadha karena tahun kemarin nggak puasa,
Kenapa? Hamil. Ya. Tahun ini nggak puasa, kenapa? Karena nifas. Tahun depannya nggak puasa, kenapa? Karena sedang menyusui. Tahun depannya, kenapa nggak puasa? Hamil lagi. Sangat produktif. Ya, berarti kan memang betul-betul ada halangan. Betul-betul ada halangan, tidak apa-apa. Ya. Jadi beberapa keterangan dari para ulama atau beberapa asar dari para salaf yang bernada ancaman bagi orang yang tidak mengqadha sampai datang Ramadan berikutnya itu bagi orang-orang yang tidak mengqadha tanpa adanya uzur, tanpa adanya alasan syar'i. Kalau ada alasan tidak apa-apa. Ya, kalau ada alasan tidak apa-apa, begitu sudah mampu silahkan mengqadha. Ya, silahkan. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya datang dari hamba Allah. Ada dua pertanyaan yang senada Ustadz. Ini inti pertanyaannya adalah apabila seorang wanita itu mengalami haid tapi tidak teratur Ustadz. Terkadang ada selama 1 bulan lebih atau mengalami haid dalam 1 bulan itu 2 kali seperti itu. Ini bagaimana puasanya Ustadz? Dilihat apakah betul-betul haid atau bukan haid. Kalau betul-betul haid berarti nggak boleh puasa dan dia wajib mengqadha. Tapi kalau ternyata bukan haid, maka dia tetap wajib puasa. Bagaimana seorang wanita bisa membedakan antara haid dan bukan haid? Perlu diketahui Bapak Ibu, para pendengar, para pemirsa, bahwa darah yang keluar dari wanita itu ada yang bernama haid. Ini rutin. Biasanya setiap bulan. Ada darah yang keluarnya setelah ibu melahirkan. Ini namanya apa? Nifas. Dan yang ketiga, ada darah yang keluar karena sakit atau penyakit atau karena kondisi tubuh yang kurang fit. Ini namanya istihadah. Berarti ada berapa, Bu? Apa yang pertama? Haid. Yang kedua, nifas. Yang ketiga, istihadah. Kalau nifas insya Allah mudah dideteksinya. Ya kalau habis melahirkan ya keluar darah sekitar 40 hari ya. Atau lebih atau kurang. Nah, antara yang pertama dan yang ketiga, antara haid sama apa? Istihadah. Itu cara membedakannya bagaimana? Cara membedakannya satu, warna. Napa? Warna. Yang kedua, aroma. Aroma niku napa? Bau. Yang ketiga adalah kekentalannya. Napa? Kekentalannya. Dari 3 poin ini, ibu-ibu bisa mendeteksi, membedakan ini darah haid atau darah istihadah. Yang pertama apa tadi, Bu? Warna. Darah haid itu biasanya warnanya lebih gelap. Biasanya warnanya lebih gelap. Merah, tapi merahnya merah agak kehitam-hitaman. Merah tua. Itu kalau darah haid. Kalau istihadah biasanya warnanya lebih cerah. Merahnya lebih menyala. Lebih terang. Ini poin yang pertama. Warna. Yang kedua apa tadi? Aroma. Maaf. Kalau darah haid itu aromanya itu busuk.
nggak enak, baunya nggak enak. Kalau istihadah itu kayak darah segar, ya, ya ada baunya amis-amis biasa, ya, amis-amisnya darah. Ini apa Bu? Aroma. Yang ketiga, kekentalannya. Kalau darah haid itu biasanya kental, bahkan kadang-kadang menggumpal-gumpal. Ya, kalau darah istihadah itu encer. Nah sekarang kalau Anda haidnya tidak teratur, kadang di awal, kadang di akhir, kadang di tengah, bahkan kadang-kadang sebulan iya, sebulan tidak, Anda pastikan dari 3 poin tadi ini masuknya yang mana. Kalau masuknya haid berarti Anda nggak boleh puasa. Lihat aja warnanya seperti apa, kekentalannya bagaimana, aromanya bagaimana. Kalau ternyata ciri-cirinya masuk haid berarti mau Anda haid di awal, mau di tengah, mau di akhir, ya nggak boleh puasa. Nanti begitu sudah selesai, nunggu waktu untuk mengqadha. Tapi ternyata ketika jenengan perhatikan, kok ini ciri-cirinya kok merahnya menyala, kemudian nggak kental, terus aromanya juga kayak darah biasa, anyir kayak gitu, maka itu istihadah dan Anda tetap puasa. Anda tetap puasa karena itu bukan haid, bukan haid. Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Jazakallah khairan. Pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Ian di Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara jitu untuk melatih anak puasa di usia 6 tahun? Terkadang sebagai orang tua tidak tega melihat anak kehausan dan kelaparan. Dan anak suka menangis kalau sudah siang. Silakan Ustaz. Pertama, anak umur 6 tahun kan belum wajib puasa. Belum wajib puasa. Wajib puasa adalah ketika anak sudah masuk usia balik. 6 tahun belum balik. Paling sudah tamyiz. Sehingga ini yang pertama kali harus dipahami terlebih dahulu. Bahwa anak usia 6 tahun belum wajib puasa. Sehingga seandainya dia puasa cuma sampai siang hari terus batal, dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Tidak. Sehingga nggak boleh anak itu dipukuli. Ya. Anak itu dihukum. Nggak boleh. Wong dia itu tidak meninggalkan sesuatu yang wajib. Sebab puasa itu belum wajib atas anak itu. Ini yang harus dipahami dulu. Yang kedua, kalau niatnya pembiasaan, boleh-boleh saja, bagus, tidak apa-apa dibiasakan. Tapi nadanya, itulah nada motivasi. Ya. Motivasi kepada anak dengan iming-iming hadiah misalnya. Nak, pokoknya kalau kamu Ramadan ini penuh, kamu punya keinginan apa? Yang penting Abi Umi mampu, maka akan Abi belikan keinginanmu, akan Abi turuti keinginanmu. Sifatnya motivasi, ya. Kalau para sahabat dahulu, biasanya anak-anak mereka yang masih kecil-kecil itu, biasanya mereka itu dislimurke. Dislimurke sih bahasa Indonesianya apa? Hah? Dislimurke apa ya? Dialihkan perhatiannya. Dialihkan perhatiannya. Sehingga dahulu para sahabat, anak-anak mereka itu biasanya dibikinin mainan. Ya, sehingga mereka tidak mikir makanan terus. Ya. Perhatiannya teralihkan dengan sesuatu yang menyenangkan mereka. Nah, ini bisa kita praktekkan. Disediain buku bacaan misalnya, ya. Disediain buku bacaan sehingga anak bisa baca. Atau disediain mainan-mainan yang kira-kira tidak menguras tenaga. Jadi jangan disediakan bola kaki,
ya, sepeda, ya, raket, mainan seharian. Oh, baru main sepagi sudah kehausan. Sediakan mainan-mainan yang kira-kira tidak menguras apa? Tenaga. Ya. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.